Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Wardana dengan NIM S1124059. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi terkait jaringan komputer. Nah, pada presentasi ini tuh saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar jaringan komputer hingga perancangan jaringan pada sebuah studi kasus gedung. Nah, materi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mulai dari konsep dasar, jenis topologi, sampai proses instalasi dan konfigurasi jaringan. Nah, materi yang akan saya sampaikan dibagi menjadi 6 bagian utama. Nah, pertama itu ada pengenalan jaringan komputer. Yang kedua ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang ketiga ada rancangan topologi jaringan yang digunakan. Yang keempat ada perangkat-perangkat yang disiapkan. Lalu yang kelima penjelasan instalasi dan konfigurasi. Dan terakhir itu adalah kesimpulan. Masuk di definisi jaringan komputer. Nah, pada slide ini kita akan membahas pengertian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah sekumpulan dua atau lebih komputer beserta perangkat lain seperti printer, scanner, atau smartphone yang saling terhubung satu sama lain. Nah, keterhubungan ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Nah, tujuan utama dari jaringan komputer ada tiga. Yang pertama, ada berbagi sumber daya atau resource sharing. Nah, contohnya beberapa komputer itu dapat menggunakan satu printer yang sama atau berbagi satu koneksi internet. Nah, yang kedua ada komunikasi, yaitu memudahkan pertukaran informasi seperti email, chat, hingga video conference. Nah, yang ketiga ada integrasi data, di mana data disimpan secara terpusat sehingga informasi yang digunakan itu selalu konsisten dan terbaru oleh semua pengguna jaringan. Untuk membentuk sebuah jaringan komputer, itu dibutuhkan tiga komponen utama. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Contohnya di sini tuh komputer, router, switch, kabel jaringan, dan access point. Nah, perangkat ini tuh berfungsi sebagai alat fisik untuk menghubungkan jaringan. Nah, kemudian ada software atau perangkat lunak. Nah, seperti sistem operasi jaringan, misalnya Windows Server atau Linux, serta protokol komunikasi yang mengatur cara perangkat saling berinteraksi. Nah, komponen yang ketiga itu ada media transmisi, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirimkan data. Media ini bisa berupa kabel seperti kabel UTP dan fiber optik, atau nirkabel seperti WiFi dan gelombang radio. Jaringan komputer juga dapat diklasifikasikan berdasarkan luas area yang dicakup. Nah, yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang cakupan areanya kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah. Lalu ada Metropolitan Area Network atau MAN, yang mencakup area satu kota. Misalnya jaringan yang menghubungkan beberapa kantor cabang dalam satu wilayah kota. Nah, kemudian ada Wide Area Network atau WAN yang jangkauannya itu sangat luas hingga antar negara atau benua. Nah, contoh paling umum ini tuh adalah internet. Kemudian yang terakhir ada Personal Area Network atau PAN. Dia itu jaringan dengan jarak yang sangat dekat. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone dan headset Bluetooth atau smartwatch. Secara singkat, cara kerja jaringan itu dimulai dari pengiriman data. Data yang dikirim itu tidak langsung dalam satu bentuk utuh, tetapi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Kemudian, setiap perangkat dalam jaringan itu memiliki IP address yang bersifat unik. Alamat ini tuh berfungsi seperti alamat rumah agar data yang dikirim itu sampai ke tujuan yang benar. Nah, selain itu, jaringan juga menggunakan protokol, yaitu aturan atau standar komunikasi. Contohnya itu HTTP digunakan untuk mengakses web, sedangkan FTP itu digunakan untuk transfer file. Dengan adanya protokol, perangkat yang berbeda itu tetap bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian di sini kita akan membahas materi kedua, yaitu jenis-jenis topologi jaringan.
Nah, topologi jaringan itu adalah metode atau cara untuk menghubungkan perangkat-perangkat atau node di dalam suatu jaringan komputer. Nah, topologi ini menentukan bagaimana perangkat saling terhubung serta bagaimana data mengalir di dalam jaringan. Nah, topologi jaringan itu dibagi menjadi dua jenis utama. Nah, yang pertama itu ada topologi fisik. Dia susunan-susunan kabel dan perangkat jaringan yang bisa kita lihat secara langsung. Misalnya bagaimana komputer dihubungkan dengan kabel ke switch. Nah, yang kedua itu ada topologi logik. Eh, itu cara data mengalir di dalam jaringan. Biasanya itu diatur oleh protokol komunikasi, meskipun bentuk fisiknya itu bisa berbeda. Nah, salah satu jenis topologi jaringan itu yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi bus ini dia menggunakan satu kabel utama yang disebut backbone sebagai media transmisi. Nah, semua perangkat di jaringan terhubung ke kabel utama tersebut. Nah, kelebihannya dia adalah instalasinya itu sangat sederhana dan biaya yang dibutuhkan itu relatif murah karena menggunakan sedikit kabel. Nah, cuman kekurangannya di sini jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan itu akan berhenti berfungsi. Nah, selain itu karena semua perangkat berbagi satu jalur, sering terjadi tabrakan data atau collision. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi terkait topologi bus. Nah, untuk topologi star, pada topologi star, setiap perangkat itu di jaringan itu terhubung langsung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Nah, topologi ini merupakan topologi yang paling sering digunakan saat ini. Nah, kelebihannya adalah jika salah satu kabel atau komputer itu dia mengalami kerusakan, perangkat lain itu tetap bisa berfungsi dengan normal. Nah, topologi ini juga mudah dalam hal pengelolaan dan perbaikan. Nah, kekurangannya dia terletak pada perangkat pusat. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan itu akan mati. Nah, ilustrasi dari topologi bintang itu seperti pada gambar ini. Selanjutnya adalah topologi ring. Nah, topologi ring itu menghubungkan setiap perangkat dengan dua perangkat lainnya, yaitu di sebelah kiri dan kanan, sehingga membentuk sebuah lingkaran seperti cincin. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Kelebihan dari topologi ini adalah aliran data biasanya berjalan satu arah. Nah, sehingga risiko tabrakan data itu sangat kecil. Nah, kekurangannya dia jika salah satu perangkat atau titik koneksi itu bermasalah, maka seluruh jaringan itu akan terganggu. Selain itu, penambahan perangkat baru cukup sulit karena harus memutus jaringan terlebih dahulu. Kemudian topologi mesh. Nah, pada topologi mesh, setiap perangkat itu terhubung langsung dengan semua perangkat lain di dalam jaringan. Seperti yang ada di ilustrasi, semua komputer itu terhubung satu sama lain. Kelebihannya itu tingkat keandalan dan keamanannya itu sangat tinggi. Nah, jika satu jalur atau kabel mengalami gangguan, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Namun, kekurangannya itu adalah kebutuhan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasi dan perawatannya itu menjadi sangat mahal. Makanya topologi mesh itu biasanya digunakan pada jaringan yang membutuhkan keandalan yang tinggi. Nah, kemudian ada topologi tree atau topologi pohon. Nah, topologi tree ini dia merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Nah, jaringan dibentuk dari beberapa kelompok topologi star yang dihubungkan oleh satu kabel utama atau tulang punggung. Ilustrasi topologi tree itu seperti pada gambar. Jadi dia menggabungkan antara topologi star sama topologi bus. Kelebihan dari topologi tree ini tuh adalah dia sangat cocok untuk jaringan berskala besar dan memungkinkan manajemen data itu secara terpusat dan hierarkis. Namun kekurangannya itu adalah ketergantungan pada kabel utama. Nah, jika bagian atas dari kabel utama itu mengalami kerusakan, maka seluruh cabang jaringan di bawahnya itu akan ikut terganggu. Oke, terus masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang rancangan topologi jaringan yang digunakan. Oke, masuk ke studi kasus jaringan gedung A.
Di sini terdapat sebuah gedung, gedung A, itu memiliki dua lantai. Nah, di lantai pertama, dia memiliki 10 unit komputer dan laptop, dan dia tersedia port LAN-nya. Kalau untuk lantai dua, dia 10 unit komputer dan laptop, tetapi dia tidak punya port LAN. Dia hanya koneksi wireless. Dia pakai WiFi di sini. Kemudian dia memiliki kedua lantai ini memiliki kebutuhan khusus. Seluruh perangkat itu harus terhubung dalam satu jaringan yang sama. Nah, perangkat IP-nya menggunakan kombinasi DHCP, otomatis, dan IP statis atau manual. Oke, kita mulai yang bagian pertama. Kita harus analisis kebutuhan gedung A-nya dulu. Gedung ini kan terdiri dari dua lantai dengan kondisi perangkat yang berbeda. Nah, di lantai satu itu terdapat 10 perangkat berupa komputer dan laptop yang memiliki port LAN seperti yang saya bilang tadi. Karena itu koneksi kabel atau wired itu dapat digunakan untuk mendapatkan koneksi yang lebih stabil dan cepat. Nah, sedangkan di lantai 2 juga terdapat 10 perangkat, namun perangkat-perangkat tersebut tidak memiliki port LAN. Nah, oleh karena itu koneksi yang digunakan itu wajib menggunakan jaringan nirkabel atau WiFi. Nah, tujuan dari rancangan jaringan ini itu adalah membangun jaringan yang terintegrasi antara lantai satu sama lantai 2, sehingga seluruh perangkat itu dapat saling berbagi data dan mendapatkan akses internet secara merata di seluruh gedung. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star atau bintang. Nah, dengan kombinasi koneksi kabel dan nirkabel. Nah, topologi star ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama dari sisi skalabilitasnya. Nah, jaringan ini tuh mudah dikembangkan jika di masa depan jumlah perangkat itu bertambah. Nah, kemudian yang kedua ada isolasi masalah. Nah, artinya jika satu perangkat, misalnya di lantai 2, mengalami gangguan WiFi, maka perangkat lain di lantai satu itu tidak akan terpengaruh. Yang ketiga ada manajemen terpusat. Karena seluruh pengaturan jaringan dapat dikontrol dari satu perangkat utama, yaitu router. Nah, pada slide ini tuh kita akan membahas desain fisik jaringan di setiap lantai. Nah, untuk lantai satu digunakan konsep koneksi hybrid, yaitu kabel sama nirkabel. Sebuah switch 16 port itu berfungsi sebagai pusat koneksi kabel. Nah, 10 komputer di lantai satu itu akan dihubungkan ke switch menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45. Nah, selain itu akan dipasang satu access point untuk menyediakan koneksi WiFi bagi laptop yang membutuhkan mobilitas. Nah, untuk lantai 2 dia full wireless, jadi seluruh koneksinya itu bersifat nirkabel. Nah, sebuah high power access point itu dipasang di langit-langit agar jangkauan sinyal itu akan merata. Akses point ini dihubungkan ke switch di lantai satu menggunakan satu kabel LAN utama atau backbone. Seluruh perangkat di lantai 2 itu kemudian terhubung ke jaringan melalui WiFi menggunakan satu SSID yang sama. Nah, pada rancangan ini seluruh jaringan itu akan menggunakan satu subnet yang sama, sehingga perangkat di lantai satu dan lantai 2 itu dapat saling berkomunikasi tanpa adanya hambatan. Nah, pengalaman pengelamatan IP dibagi menjadi dua metode. Pertama ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang akan digunakan untuk laptop dan komputer pengguna. Dengan DHCP, perangkat akan secara otomatis mendapatkan alamat IP saat terhubung ke jaringan. Nah, rentang IP yang akan digunakan itu dari 192.168.1.50 hingga 192.168.1 sampai 254. Nah, yang kedua adalah IP statis atau manual, yang digunakan untuk perangkat infrastruktur seperti router, switch yang dikelola, access point, sama printer. Nah, IP statis itu akan memastikan alamat perangkat ini tidak berubah. Rentang IP statis itu berada pada 192.168.1.1 itu sampai 1.10.
Oke, ini adalah diagram logika jaringan, gambaran alurnya. Jadi koneksi itu akan dimulai dari internet yang masuk ke modem, kemudian diteruskan ke router yang berfungsi sebagai gateway sekaligus DHCP server. Nah, dari router, koneksi tersebut akan diteruskan ke switch utama di lantai 1. Nah, switch ini kemudian mendistribusikan koneksi ke beberapa arah, yaitu ke 10 komputer di lantai 1 melalui kabel LAN, ke akses point lantai 1, serta ke akses point lantai 2 melalui kabel backbone. Nah, selanjutnya seluruh perangkat di lantai 2 itu akan terhubung ke jaringan melalui Wi-Fi dari akses point lantai 2. Nah, dengan skema ini seluruh perangkat itu di kedua lantai itu akan saling terhubung dan mengakses internet dengan stabil. Kemudian perangkat utama networking hardware. Pada slide ini kita akan membahas perangkat keras utama yang dibutuhkan untuk membangun jaringan pada gedung ini. Nah, perangkat pertama itu tadi adalah router. Nah, router ini berfungsi sebagai gerbang utama ke internet atau gateway sekaligus mengelola lalu lintas data di dalam jaringan. Selain itu, router juga berperan sebagai DHCP server, yaitu perangkat yang membagikan alamat IP secara otomatis ke seluruh komputer dan laptop. Nah, perangkat kedua itu adalah switch dengan kapasitas 16 atau 24 port. Switch ini digunakan untuk menghubungkan 10 perangkat di lantai 1 menggunakan koneksi kabel atau LAN. Nah, serta sebagai penghubung ke perangkat jaringan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu dua unit access point atau IP. Nah, access point pertama itu akan dipasang di lantai 1 sebagai pendukung koneksi nirkabel. Akses point yang kedua itu dipasang di lantai 2 dan menjadi sumber koneksi utama bagi 10 perangkat yang tidak memiliki port LAN. Nah, media transmisi dan konektor. Nah, agar data itu dapat berpindah antar perangkat dan juga antar lantai, itu diperlukan media transmisi yang sesuai. Nah, media utama yang digunakan di sini itu adalah kabel UTP kategori 6. Nah, kabel ini tuh digunakan untuk menghubungkan router ke switch. Nah, switch ke 10 komputer di lantai 1, serta sebagai kabel utama atau backbone dari switch di lantai 1 menuju akses point di lantai 2. Pada kedua ujung kabel UTP itu akan dipasang konektor RJ45 yang berfungsi sebagai penghubung antara kabel dan perangkat jaringan. Nah, selain itu, untuk komputer di lantai 2 yang tidak memiliki kartu Wi-Fi internal, diperlukan USB Wi-Fi adapter agar perangkat tersebut dapat menangkap sinyal dari access point. Nah, selain perangkat jaringan, teknisi juga harus menyiapkan peralatan instalasi. Nah, yang pertama itu ada tang crimping, digunakan untuk menjepit dan memasang konektor RJ45 pada kabel UTP. Nah, yang kedua ada LAN tester, itu digunakan untuk memastikan kabel yang sudah dibuat itu memiliki susunan pin yang benar dan berfungsi dengan baik. Lalu ada obeng dan drill. Ini diperlukan untuk pemasangan akses point di dinding atau langit-langit agar posisi perangkat itu optimal. Kemudian ada label kabel. Ini digunakan untuk memberi tanda pada setiap kabel, sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan perbaikan di kemudian hari. Pada slide ini tuh ditampilkan tabel estimasi kebutuhan perangkat untuk memudahkan proses pengadaan. Di sini satu unit router itu digunakan sebagai pembagi IP dan gateway internet. Kemudian di sini satu unit switch, entah itu 16 atau 24 port, itu berfungsi sebagai penghubung jaringan LAN di lantai 1. Lalu dua unit akses point digunakan untuk menyediakan koneksi nirkabel di lantai 1 dan lantai 2. Lalu ada satu roll kabel UTP Cat6 sepanjang 305 meter, itu digunakan untuk seluruh koneksi kabel. Kemudian ada satu kotak konektor RJ45 yang berisi 50 buah, itu digunakan sebagai kepala kabel.
Dan yang terakhir ada 10 unit USB Wi-Fi adapter disediakan khusus untuk komputer di lantai 2 yang tidak memiliki port LAN. Penjelasan instalasi dan konfigurasi. Nah, pada tahap pertama kita fokus pada instalasi perangkat keras di lapangan. Nah, langkah awalnya itu penarikan kabel di lantai 1, yaitu menghubungkan 10 komputer ke switch menggunakan kabel UTP dengan susunan straight through. Nah, jenis kabel ini tuh digunakan karena menghubungkan perangkat yang berbeda, yaitu komputer ke switch. Selanjutnya dilakukan pemasangan kabel backbone, yaitu satu kabel UTP dari switch di lantai 1 menuju akses point di lantai 2. Kabel ini tuh berfungsi sebagai jalur utama penghubung antar lantai. Kemudian ada penempatan akses point. Perangkat itu dipasang ke area terbuka atau di plafon bagian tengah ruangan agar jangkauan sinyal itu merata dan meminimalkan blind spot atau area tanpa sinyal. Nah, yang terakhir ada pemasangan USB Wi-Fi. Dipasang pada 10 komputer di lantai 2 agar perangkat tersebut itu dapat mengakses sinyal Wi-Fi dari akses point. Nah, setelah perangkat keras terpasang, tahap berikutnya itu adalah konfigurasi router sebagai pusat kontrol jaringan. Pertama, itu kita perlu melakukan konfigurasi WAN, yaitu menghubungkan router ke modem dari penyedia layanan internet atau ISP. Nah, yang kedua, dilakukan konfigurasi LAN dengan memberikan alamat IP statis pada router. Misalnya 192.168.1.1, agar router itu selalu dapat diakses dengan alamat yang sama. Nah, selanjutnya DHCP, server diaktifkan. Nah, DHCP ini dia berfungsi untuk membagikan alamat IP secara otomatis ke seluruh perangkat di jaringan. Nah, rentang IP yang digunakan dimulai dari 192.168.1.50 hingga 192.168.1.254. Nah, sehingga pengguna itu tidak perlu melakukan pengaturan IP itu secara manual. Konfigurasi akses point atau wireless. Nah, agar perangkat di lantai 2 dapat terhubung ke jaringan, itu akses point perlu dikonfigurasi dengan benar. Nah, yang pertama kita harus pengaturan mode. Mode yang dipilih itu adalah access point, bukan repeater. Karena access point ini terhubung langsung ke jaringan menggunakan kabel sehingga koneksi itu akan menjadi lebih stabil. Nah, selanjutnya ada SSID eh, atau nama jaringan Wi-Fi. Misalnya kita akan di sini kita menentukan nama Wi-Fi-nya adalah gedung A lantai 2 agar mudah dikenali sama penggunanya. Terus untuk keamanannya digunakan metode WPA2 PSK atau WPA3 dengan password yang kuat agar jaringan itu tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang terakhir adalah channel. Dilakukan pengaturan channel Wi-Fi. Nah, channel ini tuh dipilih tidak saling tumpang tindih seperti channel 1, 6, atau 11 untuk menghindari gangguan frekuensi dan meningkatkan kualitas sinyal. Nah, kemudian pada tahap ini dilakukan pengaturan di sisi pengguna atau klien. Untuk perangkat di lantai 1, dia akan menggunakan kabel. Pengaturan jaringan itu cukup diset ke Optane and IP address automatically pada menu network sharing center-nya. Nah, dengan pengaturan ini, komputer itu dia akan langsung mendapatkan alamat IP dari router. Nah, sedangkan untuk perangkat lantai 2 yang menggunakan Wi-Fi, pengguna itu cukup mengaktifkan Wi-Fi-nya, kemudian mencari SSID-nya, ID-nya, yaitu tadi kan kita kasih nama gedung A lantai 2. Nah, kemudian dia akan memasukkan password dan memilih opsi auto connect agar perangkat terhubung otomatis saat jaringan itu tersedia. Kemudian konfigurasi access point. Nah, setelah semua konfigurasi selesai, langkah-langkah terakhir itu adalah melakukan pengujian jaringan.
Nah, yang pertama dia perlu melakukan ping test, yaitu menjalankan perintah ping 192.168.1.1 melalui command prompt untuk memastikan perangkat terhubung dengan router. Ya, pengujian yang kedua itu adalah crash floor ping, yaitu mencoba melakukan ping dari komputer di lantai 1 ke komputer di lantai 2. Nah, jika berhasil, berarti jaringan antar lantai itu sudah terintegrasi dengan baik. Yang terakhir adalah speed test untuk memeriksa kecepatan internet dan memastikan tidak ada gangguan baik pada kabel maupun sinyal Wi-Fi. Oke, di sini kita akan lanjut ke studi kasusnya. Di sini kita menggunakan router, router ini aja. Lalu pakai switch, kemudian kita pakai server, lalu kita nyusun 10 PC di lantai 1. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel straight through dari switch ke port 1 ke 1 pakai flash Ethernet. Lalu ini kita hubungkan semuanya menggunakan kabel straight through. Kita hubungkan switch juga dengan servernya, lalu switch dan router. Kemudian kita atur servernya. Di sini gateway-nya kita simpan 192.168.101. DNS servernya adalah 25. Kemudian di service-nya di sini DHCP-nya on, gateway, DNS-nya 25. Kemudian ini 192.168. Di sini 100, ini mulainya dari 10, subnet masknya 255. Lalu kita save. Kemudian kita sambung ke PC 0-nya, config, DHCP, ini desktop, IP configuration-nya. Nah, dia
pilot ya. Ethernet statis ini 192 468 100 titik 1. Terus ini IP configuration statis dulu, saya cek. Nah, oke, terus kita lakukan semuanya ke PC 1. Nah, kemudian di PC 1 kita ubah lagi ke DHCP. Nah, ini jadinya dia otomatis. Jadi IP address-nya akan diperoleh otomatis. Karena kalau DHCP dia memperoleh IP address-nya itu secara otomatis dari server. Setelah itu routernya di Giga Ethernet 01 port statusnya itu on dulu, kemudian ini 92 68 101. Oke, terus kita coba mengirim pesan dari sini ke sini. Oke, terus dari sini ke sini. Oke, terus selanjutnya kita akan membangun jaringan di lantai 2-nya menggunakan wireless. Di sini saya pakai VPN ini, wireless WR10 300N. Kemudian kita tambahkan device. Di sini saya mau pakai laptop untuk lantai 2-nya. Di sini saya mau menambahkan sebanyak 10 laptop. Oke, sini kali. Oke, terus di sini kita hubungkan, enggak, dia nggak pakai ya, dia pakai WiFi. Ini kita hubungkan wireless routernya ke sini, Ethernet 01. Kemudian ini dia on, IP address-nya 192.168.100.1. Oke.
Kemudian di sini kita matikan dulu, lalu kasih keluar ininya, kemudian taruh di sini. Ini dinyalakan kembali. Ini tuh adalah the link web PC 300N modul provide-nya. Setelah kita nyalakan lagi, kita ke config, kemudian ke statis, lalu gateway-nya tadi tuh 192.168.200.1, DNS-nya dia 25. Kemudian ke desktop. Oh iya, wireless-nya belum kita bikin ya. Nih wireless, dia SSD-nya bisa kita ubah namanya menjadi gedung A. Ini WP2, terus ini sandinya. Oke, dan kita bikin ulang tadi wireless SIM gedung A dan password, kemudian desktop, IP configuration, lalu ini 192.168.200.2. Oke, kemudian sini sama tambahkan keterangan. Atur lagi untuk laptop, kita atur semuanya untuk 10 laptop di lantai 2. Dan kita nyalakan lagi. Kemudian di sini statis, lalu ini 192.168.200.1, ini 25 untuk wirelessnya. Kita atur semua alamat IP address-nya untuk semua laptop yang ada di lantai 2.
berjalan dengan baik. Eh, Oke, jadi ini adalah untuk lantai satu dan ini adalah untuk lantai dua. Lantai satu dengan menggunakan Portland dan lantai dua menggunakan WiFi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.